Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Kajian Informasi. Pada kesempatan kali ini, Kajian Informasi akan membahas mengenai bab bilangan bulat lanjutan dari video sebelumnya. Oh ya teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu makan pizza, terus kemudian teman-teman itu hanya mengambil satu bagian saja dari total semuanya? Teman-teman pernah nggak sih berpikir berapa bagian sih yang teman-teman ambil dari pizza itu dari semuanya? Disitulah prinsip dari pecahan ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di pizza. Untuk pecahan itu dapat disimpulkan dengan P per Q, dengan Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0. P itu adalah pembilang dan Q-nya itu adalah penyebut. Untuk P dan Q-nya boleh diisi dengan bilangan bulat, namun Q-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian pizza yang itu tadi yang kalian ambil itu satu bagian dapat direpresentasikan dengan 1/6. Dapat dari mana itu? Misal teman-teman mengambil satu bagian dari pizza ini, kemudian 6-nya dapat dari mana? Dari total semuanya. Ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun jika teman-teman bisa mengambil 2 bagian dari pizza tersebut, berarti yang teman-teman ambil adalah 2/6. Gitu ya prinsip dari pecahan. Lanjut, ini ada membandingkan pecahan. Ini ada 12/3 sama 2/3. Untuk membandingkan pecahan biasanya itu dengan tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, atau bisa kurang dari sama dengan. Ini ada 12/3 dan 2/3. Kalau di sini penyebutnya udah sama, itu enak. Jadi kalian tinggal fokus di pembilangnya aja. 12 sama 2 itu besaran 12. Jadi tandanya adalah seperti ini. Besaran yang 12/3. Contoh lain lagi, ini 3/4 dan 5/3. Lebih besar yang mana? Kalau seperti ini teman-teman bisa saling mengalihkan ya. Terus ini 3 kali 3 itu 9. Kemudian 5 dikalikan 4 itu 20. 9 sama 20 besaran mana? Besaran 20. Jadi tandanya seperti ini. Jadi lebih besar yang 5/3 gitu. Kemudian kalau seperti ini, dari tadi kan ini pecahan biasa, ini pecahan biasa. Sekarang pecahan campuran. Teman-teman bisa memperhatikan di ininya. 2, di sini juga 9. Bisa fokus di situnya 2 sama 9. Besaran mana? Ternyata besaran 9. Ya berarti tandanya seperti ini. Gitu, gampang banget kan? Kemudian untuk penjumlahan pecahan ini ada 2/8 ditambah 4/8. Jika penyebutnya sudah sama seperti ini, biarin. Kita fokus yang di pembilang, tinggal dijumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6/8 seperti ini. Kalau udah sama, sudah biarin, jangan penyebutnya ini jangan ditambah ya, cukup pembilangnya saja. Kemudian contoh lain ini ada 3/4 ditambah 1/6. Ini penyebutnya beda ya. Kalau penyebutnya beda, ada cara pertama yaitu penyebutnya saling dikalikan, yaitu 4 dikali 6 itu 24, atau cara duanya KPK dari penyebutnya, yaitu yang kalau 4 2 kuadrat, kalau 6 2 kali 3. KPK-nya adalah 12. Kemudian kalian boleh menggunakan yang cara 1 atau yang cara 2. Ini saya misalkan yang cara 2 ya. Hasilnya adalah ini. Jadi ini dapat dari mana? Jadi 12 dibagi 4 itu kan berapa? 3 ya. Kemudian hasilnya tadi dikalikan dengan 3. Ini dikalikan pembilangnya. Jadi 12 dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan ini, kemudian dikali dengan ini. Hasilnya adalah 9. Sama dengan ini juga 12 dibagi 6. Berapa? 2. 2 dikalikan 1, 2. Kemudian tinggal dijumlahkan, 9 ditambah 2 adalah 11/12. Itu ya, gampang banget kan? Kemudian untuk pengurangan pecahan, ini ada 2/8 dikurangi 5/8. Kalau sudah sama penyebutnya, kalian tinggal fokus di pembilang saja. 2 dikurangi 5 adalah -3. Kemudian kalau seperti ini, 1/2 dikurangi 2/9. Ini kan penyebutnya berbeda. Sama caranya seperti tadi. Cara 1 penyebutnya saling dikalikan. 2 kali 9 adalah 18.
Kemudian cara 2, KPK dari penyebut itu. KPK dari 2 sama 9 itu berapa? Itu 18. Kebetulan sama cara 1 sama cara 2 hasilnya. Kemudian tinggal dihitung. Sama seperti tadi, 18 dibagi 2, 9 kali 1, 9. Kemudian ini juga 18 dibagi 9, 2 kali 2 adalah 4. Ya udah tinggal dikurangi, 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5/18. Gitu ya, gampang banget kan? Kemudian untuk perkalian pecahan ini ada 2/3 dikali 5/6. Kalau perkalian itu penyebutnya berbeda tidak apa-apa, namun kalau yang pengurangan sama yang penjumlahan itu kalian wajib untuk menyamakan penyebutnya. Kalau perkalian tinggal dikalikan ya, pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. 2 kali 5 berapa? Terus 3 kali 6 berapa? Ya 10/18. Kalau mau disederhanakan lagi ya nggak apa-apa, hasilnya 5/9. Tergantung konteks soalnya ya, kalau misalkan mintanya hasil yang paling sederhana yaitu 5/9. Dapat dari mana ini? Yang ini dibagi 2, yang ini bagi 2. 10 bagi 2, 5, 18 bagi 2, 9. Gitu ya. Ini ada pembagian pecahan. Ini 5/7 dibagi dengan 2/3. Loh, ini gimana caranya? Apakah harus menyamakan penyebutnya ataukah langsung dibagi? Kalian dapat mengubah pembagian menjadi perkalian dengan kebalikan pembaginya. Jadi 5/7 tetap, kemudian ini kan pembagian dirubah ke perkalian. Kemudian yang belakangnya ini, yang pembaginya ini dibalik. Yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Karena ini 2/3 jadi 3/2. Ya sudah, tinggal dikalikan, hasilnya adalah 15/14. Kemudian untuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Ini ada pecahan biasa mau dirubah ke pecahan campuran. Ini kan 15/6. 15 ini dibuat menjadi penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 3. Kenapa kok 6? Karena penyebutnya 6. Kalau penyebutnya 8 ya udah di sini 8. Karena ini penyebutnya 6, jadi ininya juga 6 ya. 6 ditambah 6 ditambah 3, kalau di total ini 15. Kemudian 6-nya ada berapa? Ada 2. Jadi di sini 2. Terus sisa berapa? 3. Jadi 3/6. Kalau misalkan 6-nya ada 10, berarti di sini 10 3/6, gitu ya. Kemudian kalau pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa gimana caranya? 4 dikali negatif 5 berapa? Negatif 20 kan. Kemudian ditambah dengan 2, hasilnya berapa? Nah, ini penulisannya seperti ini ya. Hasilnya adalah negatif 18. Utangnya 20, uangnya 2. Lebih banyak utang apa lebih banyak sisanya? Kalau lebih banyak utangnya berarti negatif, gitu ya. Kalau minta disederhanakan ya sudah disederhanakan paling sederhana. 18 bagi 2, 9. 4 bagi 2, 2. Hasilnya adalah negatif 9/2. Kemudian ini ada pecahan biasa dan desimal. Ini ada 2/25 dijadikan ke desimal. Kalau mau dijadikan desimal itu kalian rubah dibuat per 10 atau per 100 atau per 1000. Paling enak dibuat per 100 ya. Jadi ini 25 ke 100 dikali berapa? Dikali 4 kan. Kalau penyebut dikali 4 berarti pembilang juga dikalikan 4. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian dibuat desimalnya yaitu 0,08. 8-nya itu dapat dari sini. Kemudian ini kan 0-nya ada 2, berarti ada 2 angka di belakang koma gitu. Kemudian kalau desimal dijadikan pecahan biasa gimana? Ya sama, ini kan 0,35 dibuat per 100 ya, karena ini ada 2 angka di belakang koma, jadi 35/100. Kemudian masing-masing dibagi 5 biar memudahkan, biar paling sederhana. Hasilnya adalah 7/20. Kalau misalkan sampai sini saja juga sudah benar, tapi tergantung konteks soalnya. Kalau misalkan di soal mintanya hasil paling sederhana ya kalian sederhanakan lagi.
Kemudian ada pecahan biasa dan persen. Ini ada 3/40. Kalian jadikan persen. Kalau persen itu kan dibuat per 100 ya penyebutnya. Jadi 40 jadi 100 itu dikali 2,5. Kalau penyebut dikali 2,5 berarti pembilang juga dikali 2,5. Hasilnya adalah 7,5 per 100. Jadi sama aja dengan 7,5 persen gitu. Kemudian ini kalau misalkan persen dirubah ke pecahan biasa, ini 10%. Ya sudah ditulis 10 per 100. Per 100-nya karena persennya. 10-nya dapat dari mana? Dari sininya. Kemudian ada 17,5%. Itu ya sudah kalau dibuat jadikan pecahan biasa yaitu 17,5 per 100. Terus kemudian kalau 0,5% ya sudah 0,5 per 100. Kalau misalkan di konteks soalnya minta hasil yang paling sederhana ya sudah disederhanain. Ini 1/10. Kemudian ini juga disederhanain. Pokoknya sampai hasilnya paling sederhana. Kemudian ini yang terakhir adalah desimal dan persen. Ini ada bilangan 0,125 dijadikan persen. Awalnya itu dibuat ke pecahan biasa dulu ya, dirubah ke pecahan biasa yaitu 125 per 1000. Kemudian karena persen itu kan di per 100 ya, jadi dibuat per 100. 1000 jadi 100 berarti dibagi 10. Kalau penyebut dibagi 10 berarti pembilang juga dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 12,5 per 100. Kemudian dirubah jadi persen yaitu 12,5%. Ada contoh lain lagi, ini untuk persen dirubah ke desimal. Awalnya juga sama, dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian biar enak itu biar komanya hilang berarti dikalikan 10. Kalau yang atas yang pembilang dikali 10 berarti penyebut juga dikalikan 10. Hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal dirubah ke desimalnya. Karena ini ada 3 angka, nolnya ada 3 berarti ini juga ada 3 angka di belakang koma gitu. Kalau misalkan kalian pingin cepat, ini kan per 100 ya, jadi komanya kalau per 100 itu kan nolnya ada 2, jadi komanya bergeser ke kiri 2, 1, 2, jadi 0,175. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian boleh menggunakan cara seperti ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.